warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Aisyah, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu model pembelajaran. Akan tetapi, sebelum itu saya akan menguraikan sedikit strategi, model, dan metode pembelajaran. Perlu kita ketahui bahwasannya strategi, model, dan metode pembelajaran itu sangat penting, terutama buat kalian para guru dan buat kita sebagai para calon guru. Karena dengan adanya strategi, model, dan metode pembelajaran akan menyenangkan. Jadi, buat kita para calon guru, terutama buat para guru-guru, harus dapat memahami, mempelajari, bahkan mengaplikasikannya ke pembelajaran, karena banyak sekali strategi, metode, dan model pembelajaran. Jangan sampai kita hanya menggunakan satu metode saja, karena jika kita hanya menggunakan satu metode saja, maka pembelajaran pun tidak akan menyenangkan. Bahkan siswa merasa bosan, mengantuk, bahkan mengeluh karena metode yang diajarkan hanya satu saja. Jadi, buat kalian para guru dan khususnya untuk kita sebagai calon guru harus dapat mengaplikasikan berbagai macam strategi, metode, dan model pembelajaran ketika kita menjadi guru nanti, agar suasana kelas dalam pembelajaran pun lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran terbimbing atau guided teaching. Pembelajaran terbimbing atau guided teaching merupakan suatu strategi yang dapat diaplikasikan sebagai selingan dalam proses pembelajaran dengan cara mengajukan satu atau beberapa pertanyaan yang disajikan kepada siswa guna mengetahui tingkat kemampuan siswa pada suatu materi tertentu atau untuk memperoleh hipotesa ataupun kesimpulan, kemudian mengelompokkannya pada kategori-kategori tertentu. Metode ini bisa digunakan sebelum guru memaparkan apa yang akan diajarkan, terutama pada materi dengan konsep-konsep yang abstrak, karena model ini sangat berguna pada pengajaran konsep-konsep abstrak. Dan model pembelajaran ini juga dapat mendorong siswa untuk ikut aktif selama proses pembelajaran. Tujuan pertanyaan guru yang diajukan kepada siswa bukanlah semata-mata hanya untuk memperoleh jawaban. Dengan kata lain, bahwa apapun jawaban yang diberikan siswa bukanlah prioritas utama agar siswa dapat menjawab dengan benar. Kemudian guru menjustifikasi jawaban tersebut dengan perkataan benar atau salah. Akan tetapi, yang terpenting dalam penggunaan strategi ini adalah sejauh mana guru dapat menghargai usaha siswa melalui jawaban-jawaban yang diberikan, serta dijadikan fasilitas bagi guru untuk mengasah keterampilan berpikir dalam tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian, ada langkah-langkah model pembelajaran terbimbing atau guided teaching. Langkah-langkah guided teaching ada 4. Yang pertama, guru mengajukan satu atau beberapa pertanyaan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan, pemahaman, dan pemikiran yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Pada tahap ini, guru memberikan keluasan kepada siswa untuk menjawab secara berpasangan atau berkelompok. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk menyampaikan hasil jawaban serta mencatat jawaban-jawaban yang disampaikan. Apabila memungkinkan, catatan jawaban-jawaban tersebut kemudian dikelompokkan dalam kategori-kategorinya masing-masing secara terpisah yang akan dijadikan dalam bahan pembelajaran. Dan yang terakhir ataupun yang keempat, guru menyajikan poin-poin pembelajaran yang akan disampaikan, kemudian meminta siswa untuk menjelaskan kesesuaian jawaban dengan poin-poin pokok pembelajaran. Model pembelajaran terbimbing tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, menciptakan suasana belajar yang aktif. Yang kedua, melatih siswa berpikir untuk menjawab pertanyaan secara benar. Yang ketiga, materi belajar yang disampaikan guru dapat menarik perhatian siswa. Yang keempat, dapat meningkatkan kerjasama siswa karena di dalam belajarnya dibentuk kelompok-kelompok kecil.
Yang kelima, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, sebab pembelajaran diawali dengan beberapa pertanyaan. Yang keenam, menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. Ketujuh, menyadarkan anak didik bahwa dengan berdiskusi, mereka saling mengemukakan pendapat secara konstruktif, sehingga dapat diperoleh keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, membiasakan anak didik untuk mendengarkan pendapat orang lain, sekalipun berbeda dengan pendapatnya, dan membiasakan bersikap toleransi. Adapun kekurangannya yaitu, yang pertama, diperlukan bimbingan dari guru untuk melakukan kegiatan. Yang kedua, terkadang terjadi kelarutan dalam pertanyaan, sehingga materi yang akan diajarkan kurang tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, waktu yang tersedia perlu dimanfaatkan dengan baik, agar waktu yang ada tidak terbuang sia-sia. Yang keempat, guru memerlukan persiapan dengan matang, seperti persiapan alat dan bahan yang memadai. Yang kelima, tidak dapat dipakai dengan kelompok yang besar. Yang keenam, peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas. Yang ketujuh, dapat dikuasai dengan orang-orang yang suka berbicara. Yang kedelapan, biasanya orang menghendaki pendekatan yang lebih formal. Dan yang terakhir, lebih mengutamakan perbandingan dari materi daripada penyampaian pesan materi yang akan disampaikan. Baiklah, demikian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.